Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakal jelasin gimana caranya kita ngebuat hotspot voucher menggunakan Mikrotik. Oke, yang pertama itu kita bakal tentuin IP-nya dulu. Jadi untuk IP-nya kita bakal pakai IP kelas B dengan prefix 27. Kenapa? Karena kita mau bikin 30 user. Oke, kalau kita cek di sini kita pakai prefix 27, hostnya itu ada 30. Oke ya. Kedua, kita bakal bikin 3 paket hotspot. Yang pertama itu ada paket 1 jam, paket 3 jam, dan juga paket 5 jam. Oke. Kita running dan kita ngebutuhin satu buah operasi sistem. Di sini aku pakai Windows 7. Kalau kita udah running dua-duanya, kita masuk ke Winbox. Nah, di sini aku ada 3 ether. Yang pertama itu untuk WAN, yang kedua untuk VirtualBox, dan yang ketiga ini untuk Wi-Fi. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengkoneksikan SIM Mikrotik kita dengan internet yang ada di laptop. Caranya kita masuk ke bagian IP, lalu ke DHCP client, kemudian kita tambah, dan di bagian interface ini kita arahkan ke Ether 1, kemudian kita klik OK. Nah, si Ether 1 ini udah ngedapetin IP. Sekarang kita coba tes. Kita tes ping ke DNS-nya Google. Oke, apakah bisa? Dan bisa. Oke, jadi Mikrotik kita udah terhubung ke internet. Berikutnya kita akan buat IP address untuk internal network. Kita masuk ke bagian IP address, kemudian kita tambah, kita masukkan IP kelas B yang tadi udah kita rencanain. Kemudian untuk interface-nya kita arahkan ke Ether 3. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Udah sama ini untuk IP-nya. Oke, kalau udah kita tinggal klik OK aja. Nah, setelah itu kita bakal ngebuat DNS server. Kenapa kita membutuhkan DNS server? Supaya nanti waktu kita mengakses di si operasi sistem ini, kita nggak perlu mengkonfigurasi manual. Jadi kita langsung dapat IP. Oke, kita klik DHCP setup. Kemudian di bagian interface ini kita arahkan ke Ether 3 bagian Wi-Fi. Kemudian kita klik next. Next lagi. Biarin aja untuk gateway-nya, kita next. Ini untuk range-nya udah bener, kita next. DNS-nya juga biarin, kita next. Dan di sini kita ubah jadi 10 menit aja. Kita klik next dan oke, udah berhasil ya. Di sini aku tutup dulu karena ada sedikit error di bagian Winbox karena ini pakai versi lama. Oke, kita connect lagi. Nah, kalau udah, ini udah berhasil ngebuat dari DHCP server. Kemudian kita bakal masuk ke operasi sistemnya. Kita bakal cek di sini. Kita cek ulang. Oke, di sini masih belum mendapatkan IP yang tadi kita udah setting. Kita coba ke bagian network sini. Kemudian ini kita disable dulu. Kita enable lagi. Oke, dia udah network 3, harusnya udah berhasil. Kita cek. Nah, ini udah ngedapetin dari IP kelas B yang tadi kita buat. Oke. Selanjutnya kita bakal cek koneksinya. Kita coba akses Google aja. Dan masih belum terkoneksikan. Ini kenapa begini? Karena kita belum setting di bagian firewall yang ada di Mikrotik. Oke, kita setting dulu. Kita masuk ke Winbox. Setelah itu kita masuk ke bagian IP, firewall. Kemudian kita masuk ke tab NAT. Kita tambahkan di sini. Untuk bagian chain biarin aja srcNAT. Kemudian di out interface-nya kita arahkan ke Ether 1. Karena di Ether 1 ini yang terhubung ke internet. Oke.
Kemudian kita ke tab action, kemudian di action kita ubah ke Masquerade. Kalau udah kita klik OK. Lalu kita juga perlu menambahkan bagian IP, DNS. Nah, di sini kita perlu menceklis di allow remote request. Kita klik OK. Kita coba akses kembali di bagian operasi sistem. Nah, di sini udah berhasil ya. Kita coba tanya hari ini. Hari apa? Oke. Oke, udah berhasil. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat hotspot di mikrotiknya. Bagaimana caranya? Kita masuk ke Winbox dulu. Kemudian kita klik IP, hotspot. Lalu di bagian tab server, kita ke hotspot setup. Nah, di bagian interface, kita arahkan ke Ether 3. Kalau udah kita klik next. Nah, di sini kita bakal gunain IP yang kelas B yang udah tadi kita setting sebelumnya. Kalau udah, jangan lupa centang di bagian Masquerade Network. Oke, kita klik next. Ini untuk poolnya kita klik next aja. Kita next lagi, dan next. Nah, di bagian DNS name ini merupakan URL yang bakal kita akses, yang bakal kita gunakan untuk mengakses ke hotspot kita. Oke, kita masukin aja sesuai dengan keinginan kalian ya. Sini aku pakai cyberspot.net, kemudian kita klik next. Untuk lokal usernya kita buat admin aja. Oke, next, dan udah berhasil. Kita connect ulang bagian Winbox. Oke, ini udah berhasil ya. Kita coba akses di bagian dari operasi sistem kita. Kita coba ketikkan nama DNS tadi. Nah, udah berhasil. Sekarang kita coba login menggunakan lokal tadi, lokal usernya, admin. Dan oke, udah berhasil login ya. Jadi udah berhasil berjalan. Di sini coba kita log off, dan kalau kita klik login, nah di sini terdapat sedikit bug atau emang dari bawaan mikrotiknya ya. Jadi kita nggak bisa masukin username sama passwordnya nih. Caranya gimana nih cara mengatasinya? Kalian masuk ke Winbox lagi, kemudian masuk ke server profile di bagian ini ya, hotspot kita yang tadi kita buat. Kalian masuk ke login, lalu kalian unchecklist di cookie ini, kemudian kita klik OK. Kita coba ulang nih, kita login. Nah, udah berhasil. Oke ya. Nah, berikutnya kita akan merubah tampilan dari login mikrotiknya. Caranya gimana? Jadi yang pertama itu kalian siapin dulu template loginnya. Di sini aku bakal pakai template login dari Micmon. Kalian bisa cari aja di GitHub-nya ya, Micmon. Aku bakal pakai yang hotspot 5. Oke, kita kembali ke Winbox-nya. Kemudian di bagian file ini kita hapus saja. Nah, tadi aku bakal pakai yang ini. Ini udah aku siapin. Kalian bisa siapin aja. Download template-nya di Google banyak. Oke, kita copy aja. Kemudian kita kembali ke Winbox. Kita paste. Oke, udah ya, udah ke paste. Kita cek, kita reload. Nah, udah berhasil berubah ya dari loginnya, dan di sini udah aku sesuaiin juga untuk vouchernya sama seperti dari tahap awal kita. Ada 1 jam, 3 jam, dan juga 5 jam. Oke. Nah, tahap berikutnya kita akan membuat ngekonfigurasi dari si voucher 1 jam, 3 jam, dan juga 5 jam.
menggunakan user manager dari bawaan Mikrotik. Gimana caranya? Jadi pertama kita ke Winbox dulu, kemudian kita klik ke bagian radius, kita tambahkan. Nah, di bagian service kita pilih hotspot, kemudian untuk addressnya kita masukkan 127.0.0.1. Nah, di bagian secret ini masukin bebas saja. Di sini aku masukin net 123. Kemudian kita klik OK, kita tutup. Setelah itu kita masuk ke bagian IP service, dan di port ini www kita tambahkan portnya menjadi 8081. Ini akan kita akses sebagai user manager nanti. Oke, kalau udah kita close aja. Kemudian yang terakhir kita masuk ke bagian hotspot, tab server profile. Kemudian di hotspot ini kita double klik, di bagian radius kita checklist use radius. Oke, semuanya udah. Kita bakal masuk ke operasi sistemnya. Nah, di sini kita login dulu. Oke, kalau udah kita masuk ke sini. Kemudian di bagian ini kita ganti dengan portnya tadi 8081/username. Nah, di sini merupakan tampilan dari user manager bawaan Mikrotik. Oke, kita login dulu. Loginnya untuk admin, kemudian passwordnya kita kosongkan, kemudian kita klik login. Nah, udah berhasil. Tahapan pertama yang harus kita lakukan yaitu kita bakal ngebuat router terlebih dahulu ya. Kita masuk ke tab router, kemudian kita klik add new. Nah, kita namai router 1 atau bebas saja routernya ya. Kemudian IP addressnya ini sama dengan yang kita buat di radius 127.0.0.1, kemudian net 123. Oke, kita masukin aja 127.0.0.1, sini net 123, kemudian kita klik add. Oke, udah berhasil. Berikutnya kita masuk ke tab setting, lalu di bagian table kita klik set user. Di visible-nya kita pilih username, dan di hidden-nya kita bakal pilih red limit. Kalau udah kita klik save. Nah, berikutnya kita bakal ngebuat vouchernya nih. Kita masuk ke profile. Nah, sebelum itu kita bakal ngebuat limitnya dulu nih, limitation buat nanti. Jadi di bagian aktifnya ini dia bakal nyesuaiin dari masa durasi vouchernya. Oke, kita kembali lagi ke user manager. Kita klik limitation, kemudian kita klik add new. Kita masukkan 1 jam. Di sini uptime-nya sesuai dengan durasinya 1 hours. Kemudian ini untuk kecepatan. Kita add. Oke, udah berhasil. Kita tambahkan untuk yang 3 jam. Di uptime-nya ini juga sesuai durasi ya. Kita masukkan 3 jam juga. Nah, kita add juga. Oke, yang terakhir kita bakal buat yang 5 jam. Oke, di sini juga kita masukkan 5 jam untuk durasi vouchernya. Tinggal kita klik A. Oke, kita udah buat limitation ini. Kemudian kita bakal membuat dari profil vouchernya. Oke, kita masuk ke bagian profile. Nah, kita klik plus. Yang pertama kita bakal ngebuat voucher 1 jam.
Oke, kemudian kita copy aja untuk nama usernya. Nah, validity ini aku masukkan 1 hari. Jadi si validity ini merupakan validasi ketika kita udah login kemudian log off lagi. Nah, si user ini bakal bisa login dalam berapa jangka waktunya nih. Nah, di sini 1D itu artinya 1 hari ya. Kalau udah kita bakal price-nya kita ubah mungkin ke 2000, kemudian kita add new limitation. Nah, di sini kita pakai yang 1 jam, kita add. Oke, ini udah berhasil ya, kita udah pakai yang 1 jam. Kita save profile, kita tambahkan baru namanya voucher 3 jam. Oke, ini sama aja. Untuk validity-nya juga sama. Kemudian kita ubah di price-nya mungkin. Kita add new limitation, kemudian kita klik yang 3 jam, kita add, kemudian kita save profile. Nah, yang terakhir kita bakal buat voucher untuk 5 jam. Nah, untuk validity-nya juga sama. Oke, kita klik new limitation, add limitation, kita pilih 5 jam dan kita klik add. Kita save profile. Nah, kita udah ngebuat nih dari kelima 5 ini ya, 5 paket ini, 1 jam, 3 jam dan juga 5 jam. Berikutnya kita bakal generate dari masing-masing vouchernya. Caranya kita masuk ke tab user, kita klik add. Nah, di bagian klik add ini ada 2 pilihan, mau one atau batch. Kalau one ini berarti kita ngebuatnya nih satu-satu. Kalau batch kita bisa ngebuatnya secara banyak. Kita klik batch aja. Nah, di sini aku bakal buat masing-masing vouchernya ini ada 3 user. Oke. Sini yang pertama, profil yang pertama itu voucher 1 jam. Kita add. Kemudian voucher 3 jam. Dan terakhir voucher 6 jam. Nah, udah berhasil ya. Kita cek di sini udah semuanya udah sesuai. Nah, caranya membuat ngedapatin si voucher ini, kita checklist semua, kemudian kita klik generate, kemudian kita klik voucher, kita klik generate dan oke. Jadi kita udah ngedapetin ya. Ini dari masing-masing user untuk login dan juga ini untuk login dan juga untuk passwordnya ya. Nah, ini berarti 1, 2, 3 ini merupakan yang paket 1 jam. Dan yang ini 1, 2, 3 ini untuk 3 jam dan sisanya itu untuk 5 jam. Oke, kita coba satu-satu ya. Kita bakal coba yang 1 jam. Apakah benar? Nah, kita kembali ke tampilan hotspot kita. Kemudian kita logout yang di bagian admin ini ya. Kita login kembali. Oke. Sini kita masukin sesuai dengan yang tadi kita generate. Ini. Nah, coba kita login. Dan nah, udah berhasil ya. Sini juga ada waktunya. Sisa waktunya tuh 1 jam. Oke, coba kita refresh. Nah, di sini waktunya terus mengurang ya dan udah aktif 11 detik. Jadi ini udah berhasil ya untuk voucher 1 jam. Berikutnya kita bakal tes untuk voucher yang 3 jam. Berarti voucher 3 jam itu harusnya 1,
2, 3. Oh, yang ini berarti untuk voucher 3 jam. Kita cek. Kita login dan oke. Sini waktunya juga 3 jam. Oke, udah sesuai ya. Untuk IP-nya juga di sini udah menggunakan IP kelas B sesuai dengan rencana awal kita. Jadi semuanya ini udah benar-benar berjalan ya. Coba kita refresh. Nah, dia udah berjalan. Jadi berjalan mundur dari 3 jam. Oke, yang terakhir kita bakal cek untuk voucher yang 5 jam. Oke, 5 jam ini yang terakhir. Nah, coba kita masukkan. Oke, kita klik login. Dan ya, berhasil di sini. Dan untuk waktunya juga di sini ya 5 jam ya. Kita coba buka Google. Oke, berhasil ya. Kita coba searching. Oke, udah berhasil ya di sini ya. Ini untuk 5 jam. Coba kita refresh apakah waktunya berjalan. Waktunya berjalan. Oke, jadi dari dari ketiga paket itu udah berhasil. Dan di sini nah rencana kita udah berhasil semua ya. Dari IP-nya ini udah sesuai untuk maksimal 30 user. Kemudian paketnya tiga-tiganya juga udah berhasil ya. Oke, mungkin itu aja dari penjelasan video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.